Selamat bertemu kembali di channel Obaja Borneo 128. Saya ingin memberikan ucapan selamat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini, saya ingin mengkongsikan pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi rumah panjang sebagai kelanjutan dari ekonomi rumah panjang yang telah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Nah, hari ini saya ingin membicarakan tentang keadilan ekonomi di rumah panjang, atau bagaimana caranya supaya di rumah panjang itu ada keadilan ekonomi. Sehingga bolehlah kita menyebutnya adalah keadilan ekonomi di rumah panjang. Di rumah panjang itu, masing-masing keluarga, tiap-tiap pintu yang ada di rumah panjang itu, ada yang anggota keluarganya lengkap, ada anggota keluarganya masih bisa melakukan kegiatan ekonominya secara baik, tetapi ada juga rumah tangga atau beberapa keluarga yang mengalami kesulitan sewaktu mereka melakukan kegiatan ekonomi, itu sehubungan dengan ketidakmampuan mereka, karena mungkin mereka tenaganya sudah berkurang, atau umur mereka sudah lanjut. Bisa juga disebabkan bahwa mereka kurang memiliki aset, dalam hal ini adalah tanah. Tetapi kalau kita menyaksikan sampai sekarang, pada tiap-tiap rumah panjang atau keluarga yang seandainya tanahnya tidak ada atau tanahnya sangat kurang, mereka juga dibantu atau beri peluang untuk mengerjakan lahan-lahan yang dimiliki keluarga yang lain di rumah panjang itu, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan ekonominya. Katakan di sini dia bisa bercocok tanam, menanam padi misalnya, ubi atau ketela, ataupun tanaman lain sifatnya adalah jangka pendek. Jadi tanaman, saya menyebutnya tanaman tahunan, dan untuk memenuhi kebutuhan nafkah mereka. Ada juga kita menyaksikan di rumah panjang, mereka mempunyai alat yang diperlukan mereka dalam melakukan aktivitas ekonomi.
Misalnya mereka memiliki mesin chainsaw untuk menebang kayu, atau mereka memiliki sampan untuk mengangkut segala sesuatu yang diperlukan mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, baik memenuhi pangan, sandang, papan ya, bukan sandang, papan, papan. Atau juga mereka memiliki mesin yang digunakan di air sebagai alat angkut, misalnya speed. Tetapi keberadaan seperti ini, alat-alat seperti ini, tidaklah semua di rumah panjang memilikinya. Ada yang tidak. Jadi mereka juga akan mengalami keterbatasan juga dalam rangka usaha mereka memenuhi kebutuhan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena mereka kekurangan alat-alat yang diperlukan yang agak bagus untuk kegiatan produksi mereka atau keperluan untuk mengangkut barang keperluan hidup mereka. Dan bisa juga di rumah panjang itu terjadi keadaan orang-orang tertentu, apakah yang ada di rumah panjang itu atau pihak luar yang sedang mengusahakan lahan di daerah mereka. Dengan kata lain, rumah panjang bersangkutan atau keluarga-keluarga tertentu yang ada di rumah panjang kekurangan atau tidak memiliki tanah karena sudah diambil atau dicaplok oleh pihak-pihak lain. Mungkin mereka tidak mampu pertahankannya karena mereka tidak memiliki daya upaya yang kuat. Dengan kata lain, mereka sendiri tidak bisa untuk menolong mereka sendiri, dan yang lain pun mungkin membiarkan mereka hidup bertidak kemampuan, sehingga mereka susah mengangkat hidupnya secara lebih baik. Keadaan-keadaan tindakan-tindakan yang merusak atau mengambil alih faktor-faktor produksi tertentu yang di alam, katakan tanah, serta menceroboh tanah-tanah, katakan misalnya yang ada di rumah panjang oleh pihak tertentu, maka di rumah panjang itu akan timbul apa yang dinamakan dengan kesusahan hidup atau sulit hidup. Dan kemiskinan mungkin akan terjadi. Atau bisa saja terjadi jurang yang ada antara miskin dengan kaya, antara tuan dan hamba. Nah, karena itu, untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan, kondisi yang jelek, yang tidak diinginkan di rumah panjang itu terjadi, perlu adanya cara, yaitu penerapan keadilan dalam rangka pemenuhan kehidupan mereka, atau bisa saya sebut adalah penerapan keadilan pada ekonomi di rumah panjang. Jadi keadilan ini menjadi penting karena keadilan ini
bisa mengembalikan kehidupan masyarakat yang tidak berimbang atau tidak seimbang, dan bisa menstabilkan kehidupan masyarakat serta hidup mereka sama-sama dalam keberadaan. Jadi mereka sama-sama berada. Dengan kata lain, sama-sama memiliki, sama-sama ada. Dan penerapan keadilan seperti ini adalah sebagai prinsip seperti yang saya kemukakan, prinsip ekonomi rumah panjang, yaitu prinsip kasih. Pada prinsip kasih ini yang melekat, yang tertanam pada masyarakat yang ada di rumah panjang, tiap-tiap pintu, tiap-tiap kakak, dan orang-orang, orang tua, dan pemuda, pemudi yang bisa bekerja, yang sebagai pejabat atau kepala di rumah panjang itu memiliki hati yang berpengasihan, maka mereka akan bersedia untuk menata, mengatur, merencanakan, dan memanfaatkan harta kekayaan yang mereka miliki yang ada di rumah panjang itu. Nanti saya ambil contoh adalah bagaimana penerapan keadilan ekonomi sewaktu mereka memanfaatkan tanah mereka atau memanfaatkan alam mereka. Yang pertama, kita tahu bahwa di rumah panjang itu ada organisasinya. Dari organisasi yang nampak sekarang, kalau saya melihatnya, yang berlaku, organisasi yang berlaku di kalangan Dayak Iban yang ada di daerah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu ada Temenggung, ada Patih, tapi ini dulu ya, dan ada juga kepala kampung. Ini saya bicara dulu. Saya tidak bicara sekarang, tapi saya bicara dulu strukturnya. Masing-masing tingkatan itu adalah bertanggung jawab bagaimana kehidupan ekonomi rakyatnya berimbang dan baik. Artinya, mereka tidak menginginkan ada rumah tangga yang tercecer atau kesulitan hidup. Dan bisa saja berlaku ada rumah tangga yang betul-betul miskin terjadi. Nah, saya kalau zaman dulu orang tua menyebutnya kalau sudah terlalu miskin betul-betul, tergantung atas belas kasihan orang, itu namanya miskin papa. Berarti dia betul-betul berketidakmampuan untuk hidup karena berbagai keterbatasan dan kekurangan. Jadi mereka yang miskin papa itu
hidup hanya tergantung atas belas kasihan, apakah saudara mereka atau sesama warga mereka yang ada di rumah panjang, ataupun ada pengasihan belas kasih dari warga dari rumah panjang yang lain. Nah, organisasi seperti itu yang ada tadi adalah menjaga supaya rakyatnya tetap terjaga, tetap hidup, dan sama-sama berada. Artinya jangan sampai terjadi ketimpangan yang jauh sehingga terdapat miskin dan yang kaya. Terdapat kami menyebut ulun dan yang bukan ulun. Itu dari segi organisasinya. Pada peringkat organisasi-organisasi seperti itu, mereka juga mempunyai suatu cara bagaimana tempat mereka mencari nafkah, yaitu di wilayah mereka masing-masing atau di tanah mereka. Nah, karenanya ketua-ketua tadi, Patih Temenggung dan kepala kampung, misalnya kepala kampung yang ada di rumah panjang itu, dia akan melakukan musyawarah, membicarakan bagaimana sumber daya alam yang ada di wilayah mereka atau tanah yang ada di wilayah mereka itu dimanfaatkan dengan baik. Nah, karena itu dalam musyawarah mereka membagi wilayah-wilayah itu menjadi beberapa wilayah sesuai peruntukannya. Di antaranya wilayah untuk keperluan mereka bekerja. Apakah ini tempat mereka beladang? Apakah itu tempat mereka mengambil kayu? Atau mungkin juga tempat mereka untuk mengusahakan kegiatan-kegiatan lain. Misalnya keperluan berburu dan menangkap ikan. Ada juga wilayah-wilayah yang mereka sepakati bersama-sama sebagai wilayah simpanan atau wilayah cadangan. Wilayah cadangan ini adalah diperlukan dalam rangka menyimpan berbagai keperluan yang diperlukan oleh rumah tangga atau rumah panjang. Di antaranya cadangan air, cadangan buah-buahan hutan, cadangan kayu-kayu besar, cadangan keperluan daripada ikan dan binatang-binatang. Ini maksudnya adalah peruntukan ini maksudnya adalah supaya mereka memanfaatkannya secara teratur, dan pemanfaatannya bisa secara perorangan atau rumah tangga dan bisa secara komunal. Nah, wilayah atau tanah-tanah tadi mereka juga bagi di kalangan rumah panjang. Dan di rumah panjang itu ada masing-masing kakak atau pintu. Dan apabila mereka memiliki tanah dari keturunan mereka, dari kakek mereka terdahulu, dan itu
mereka usahakan untuk dimanfaatkan atau dibagi dengan baik. Nah, makanya di dalam keluarga mereka membagi lahan itu dengan baik, dan ada juga lahan yang tidak dibagi di dalam keluarga itu, tapi mereka boleh mengusahakannya secara bersama-sama. Artinya, dengan terkawalnya sumber daya alam tadi yang dimanfaatkan secara teratur dan hemat, maka keberlangsungan hidup mereka itu bisa terjamin, dan karena pembagiannya tadi berimbang, maka kehidupan mereka pun akan berimbang. Apabila asumsinya adalah mereka sama-sama dalam kondisi yang baik. Tetapi nyatanya tidak demikian. Pasti ada di setiap rumah panjang yang tidak berkemampuan, karena mereka mengalami berbagai kelemahan. Misalnya dia dalam keadaan sakit, kemudian tidak ada yang membantunya untuk bekerja, anak-anaknya masih kecil, belum bisa diandalkan, mungkin neneknya dia tinggal dengan cucunya seandainya ada. Nah, bagaimana mereka mengawal atau menjaga supaya cucu dan neneknya atau kakeknya tadi bisa hidup dengan layak? Nah, di sini keadilan diterapkan juga, yaitu mereka dengan cara memberi kebutuhan tertentu yang diperlukan oleh kakek, nenek, dan cucunya tadi oleh orang yang ada di rumah panjang. Bahkan bisa saja terjadi rumah panjang yang lain yang merasa mereka itu yang tidak berkebolehan tadi, yang tidak berkemampuan tadi, sebagai kaum kerabat mereka, maka mereka juga akan diberi. Bahkan kalau seandainya mereka betul-betul sulit hidup di satu rumah panjang, karena itu mungkin bukan keluarga dekat ya, maka keluarga dekatnya akan mengambilnya dari rumah panjang yang lain, dipindah supaya dia tetap hidup. Jadi adanya kesediaan untuk mengambil tanggung jawab dalam rangka kehidupan bersama supaya sama-sama hidup, sama-sama ada, sama-sama makan, sama-sama tidak kelaparan. Nah, ini diambil tanggung jawab oleh orang-orang tentu yang ada di rumah panjang. Dan ini biasanya dibicarakan dan dirundingkan oleh tua-tua yang ada di rumah panjang, bagaimana mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh rumah tangga atau keluarga yang tidak mampu. Yang berikut, bagaimana keadilan ini dijalankan? Tadi dijalankan, diterapkan bagaimana pengaturan tanahnya. Kalau tidak mampu, bagaimana memberinya. Mereka adalah bekerja sama. Kalau bahasa Iban, dia sama-sama berdorong. Kalau mereka masih sama-sama mampu untuk bekerja, mereka berdorong. Ini adalah untuk menutup kelemahan-kelemahan yang ada pada masing-masing rumah tangga tadi. Saya ambil contoh ya. Suatu mereka mau tebang kayu. Mungkin ada rumah tangga yang tidak memiliki cincau, tapi rumah tangga lain ada cincaunya.
Rumah tangga lain-lain lagi dia punya uh, keterampilan untuk menggunakan ziso, menebang kayu. Nah, di sini mereka bekerja sama. Bahasa Ibannya mereka sama-sama berdorok. Dorok ini bekerja sama sambil membantu. Dan di dalam itu, sambil bekerja sama dan bantu itu, timbul perasaan atau jiwa mereka saling memperhatikan dan menguatkan. Karena prinsip daripada rumah panjang itu adalah jangan sampai ada rumah tangga yang tercecer dari kehidupan komunal rumah tangga itu. Jadi prinsip sehidup semati segulai sejala itu. Dan adalah berbahaya dan mereka juga merasa malu apabila rumah tangga tertentu atau kakak tertentu di rumah mereka itu yang tergabung dalam satu rumah dengan mereka, apabila tidak makan atau kelaparan, tidak makan, maka tua-tua di kampung itu atau orang-orang di kampung itu dia akan merasa malu. Seandainya ada warga kampung bersangkutan meminta-minta seperti pengemis ke rumah-rumah yang lain, ke rumah panjang yang lain. Jadi mereka tidak ingin rumah tangga atau orang-orang yang hidup di satu rumah panjang dengan mereka jangan sampai terjejas sehingga dia bisa disebut sebagai terhina. Jadi mereka jaga dengan betul, dengan baik, supaya kebersamaan, nama baik, persatuan yang ada di rumah panjang itu bisa terjaga dengan baik. Di tempat yang lain juga, bagaimana keadilan ini dijalankan? Yaitu sewaktu mereka memberi, sewaktu mereka memberi. Kadang-kadang di rumah panjang itu suatu masa bisa dia tidak dapat padi. Bahkan untuk tampangnya pun tidak ada. Tidak ada untuk tampang padi. Jadi mereka akan memberi tampang padi ini atau benih padi ini kepada yang tidak mendapatkan padi tadi, supaya dia bisa menanam kembali. Dan sewaktu mereka memberi benih kepada keluarga itu tadi, keluarga yang tidak dapat padi itu tadi, maka itu akan menimbulkan ikatan batin mereka. Ikatan batin mereka. Apabila ikatan batin mereka ini terjalin dengan kuat, maka sebaliknya, seandainya terjadi kesulitan yang dialami oleh si pemberi tadi, dan suatu masa si penerima tadi kehidupannya lebih baik, maka dia juga akan membantu yang pernah memberinya tadi. Jadi keadilan itu bisa diterapkan pada berbagai aspek kehidupan. Tapi kalau di aspek ekonomi, jadi cara menghidupkan secara materi tadi, begitulah cara mereka di rumah panjang. Dan sampai-sampai kalau kita memperhatikan, seandainya mereka tidak, katakannya berduruk ya, mengangkat padi,
Kan kalau mengangkat padi itu dia berbagai kelompok. Sewaktu mereka mau menyimpan padi ke tempat masing-masing, maka orang tua zaman dulu itu sering nanya, bagaimana keadaannya? Kamu, kamu, bapak, ibu, anak, bagaimana padinya? Cukupkah tidak? Ada yang bilang cukup, ada yang bilang hanya cukup untuk setengah tahun, ada yang bilang hanya cukup untuk tampangnya saja. Itu dia tanyakan. Mengapa dia nanyakan seperti itu? Supaya dia ingin ketahui dan tahu bagaimana kondisi masyarakatnya, terutama bagi pejabat yang ada di rumah panjang. Nah, orang-orang hati yang seperti ini, bagi pejabat seperti ini, yang menanyakan segala sesuatu kepada rakyatnya, bagaimana keadaan rakyatnya yang sesungguhnya, dari segi, katakanlah dari segi kecukupan makan mereka, dari segi padi saja, pejabat ini ingin tahu bagaimana sebenarnya kejadian pada masyarakatnya. Cukupkah tidak cukup makan mereka. Jadi ini yang dinamakan pemimpin, dia tahu, merasakan. Seandainya nanti masyarakatnya atau rakyatnya tidak cukup makan, maka seorang pemimpin atau pejabat, dia akan mengambil cara. Nah, bagaimana cara mereka di rumah panjang itu? Kalau seandainya mereka tidak cukup dapat padi keperluan 1 tahun. Nah, di sini biasanya mereka zaman dulu kami bilang namanya beladang ulang, beladang orang, saya menyebutnya. Jadi dipercepat ladangnya, tapi tidak besar, untuk menahan supaya jangan sampai terjadi kelaparan di rumah panjang itu. Maka mereka cepat mengambil langkah, membuka lahan baru secara cepat. Supaya apa? Supaya mereka bisa cepat menghasilkan keperluan hidup mereka. Katakan padi, sayur-sayuran, atau buah ubi atau apa nanti ditanam secara cepat di situ. Dan seandainya mereka juga sulit betul-betul dalam padi, tidak cukup makan, biasanya di rumah panjang itu kadang-kadang mereka cari sagu secara bersama-sama untuk menambah atau menyampur beras dimasak supaya beras itu bisa cukup untuk digunakan sampai panen berikutnya. Di dalam mengambil sagu, mereka juga sama-sama kerjasama dan gotong royong. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi mereka bawa. Bahkan bagi yang tidak mampu, mereka akan beri sagu itu. Supaya tiap-tiap kakak itu panjang itu tidak kelaparan dan bisa hidup secara bersama-sama. Nah, keadilan di rumah panjang ini akan diganggu apabila pemuka-pemuka masyarakat, ketua-ketua rumah tangga, pemangku-pemangku kepentingan yang ada di rumah panjang, ataupun saudara-saudara mereka di mana tempat, mesti mau duduk dan berpikir, berunding bersama-sama, membicarakan agar harta benda, terutama yang bersumber dari sumber daya alam,
yang dimiliki oleh orang yang ada di rumah panjang atau dimiliki perorangan atau secara kakak-kakak dan juga secara komunal itu bisa terkawal dengan baik dan sewaktu pemanfaatannya juga dia bisa dirancang dan digunakan dengan baik. Sehingga kalau masing-masing mengambil tanggung jawab dengan baik dan memperhatikan kepentingan bersama atau keadilan bersama, maka kehidupan rumah panjang secara ekonominya yang bertumpu pada sumber daya alam yang tadi kita sebut, apabila pemanfaatannya dimusyawarahkan dan dimufakat dengan baik dan melibatkan orang-orang yang paham dan memahami dan bersedia berempati terhadap kehidupan bersama-sama, maka keadilan ekonomi di rumah panjang akan terjamin dan berjalan terus. Jadi itu tadi bagaimana keadilan itu dijalankan atau keadilan secara ekonomi dijalankan di rumah panjang. Saya rasa kalau ada pemikiran-pemikiran lain dari kita semua, saya sangat bersedia untuk mendengarkannya, dan apabila betul tepat akan diterima sebagai bahan untuk dijadikan referensi dalam menegakkan keadilan ekonomi pada rumah panjang. Demikian, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.